Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas besar PHP kali ini saya akan menunjukkan sedikit pembuatan dan fungsionalitas dari program yang saya buat, yaitu aplikasi agenda rapat dan SPPD, teman-teman. SPPD. Pertama, mari kita lihat dulu dari proses codingnya. Saya tidak akan menjelaskan fungsi coding satu persatu, tapi secara umum saja. Jadi di sini dalam pembuatan tahap awalnya kita membuat config terlebih dahulu, di mana config ini adalah untuk menghubungkan ke database, menghubungkan program ke database. Lalu masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada login, sebuah menu login, halaman login. Di sini kita lihat login. Di sini adalah CSS dan untuk inputan loginnya, yaitu username dan password. Nah, lalu di sini ada proses dari loginnya sendiri, di mana di sini ada tiga user untuk inputan ke dalam aplikasi. Yang pertama adalah dari administrator, yang kedua adalah dari manager, dan yang ketiga adalah dari staff. Karena di sini saya membuat tiga inputan untuk tiga user yang berbeda. Langsung kita coba demokan saja untuk loginnya. Jadi pertama di sini ada admin, kita coba ke admin. Nah, di sini admin berfungsi untuk mengelola karyawan, itu menambahkan daftar karyawan dan divisi yang nantinya digunakan dalam sebuah perusahaan. Kita contohkan untuk tambah karyawan. Di sini ada pada awalnya di sini ada 5 karyawan, kita bisa lihat di sini. Kita akan tambah karyawan, masukkan miliknya. Ini divisi nanti bisa kita tambahkan juga dari kolom divisi di sini. Ini kita masukkan di divisi marketing. Di sini telah kita tentukan dia sebagai staff ataupun manager. Kita set dia sebagai manager. Otomatis nanti Andri-nya akan masuk ke dalam daftar karyawan di sini. Lalu selanjutnya adalah kita logout dulu adminnya, dan kita coba masuk ke salah satu sebentar sebutkan. Nah, kita akan masuk ke salah satu karyawan, yaitu Adi, yang sebagai manajer, memiliki jabatan manajer. Kita akan login sebagai manajer. Nah, manajer di sini memiliki fungsi atau memiliki hak kuasa, yaitu untuk mengelola kegiatan rapat dan menerima laporan SPPD atau formulir SPPD. Sekarang kita contohkan dulu bagaimana untuk pembuatan rapat. Misalkan dalam pembuatan rapat kita klik di sini agenda rapatnya, mungkin rapat harian. Lalu kita masuk ke ruangan, kita pilih tanggalnya, lalu jamnya. Lalu di sini nanti dia akan mencari kemana bawahannya atau staff yang ada, staffnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini tadi bahwa dia adalah manajer dari R&D.
Dan di sini ada staffnya yaitu Nikal dan Isda. Kita kembali ke sini. Sekarang di Isda. Nah, setelah ini kita akan kirim. Manajer akan mengirim data ke data rapatnya. Dan itu adalah di proses ini. Dan ini adalah inputan untuk rapatnya. Lalu di sini adalah prosesnya, di mana dia akan memanggil sesuai dengan staff dari divisinya, divisi yang manajer yang misalkan di manajer R&D, maka dia akan hanya memanggil untuk staff yang berjabatan di R&D, seperti itu. Lalu mari kita lihat hasilnya. Tadi setelah kita lihat di sini di form, kita lihat di bagian agenda rapat ini ada suatu rapat, itu rapat harian yang baru tadi kita buat, dan di sini ada nama pesertanya yaitu Nikal dan Isda. Nah, di sini kita lihat ke bagian Nikal. Sebelumnya saya telah menambahkan karyawan di sini. Nah, pada Nikal dia ada 2 undangan rapat, bisa kita lihat. Salah satunya seperti ini. Nah, detailnya bisa kita isi apakah dia akan hadir atau tidak hadir pada rapat tersebut. Kita pilih dia hadir, kita simpan. Kita masuk ke Isda. Isda juga ada undangan rapat. Kita lihat detailnya, apakah dia akan hadir atau tidak hadir. Ini disebutkan di sini. Kita set dia untuk hadir. Otomatis di sini akan berubah menjadi hadir. Lalu setelah itu kita lihat di rapat tadi. Ini artinya dia akan berubah menjadi sedang diproses detailnya. Nah, kita kembali ke manajer. Pada home manager, rapat ini nanti akan berubah menjadi konfirmasi, akan berubah menjadi hadir. Dan jika telah selesai, tinggal kita pilih. Artinya rapat telah selesai. Dan di sini kita bisa lihat laporan agenda kehadiran rapat. Pada rapat harian di sini terjadi over tidak. Jadi pada jumlah undangan untuk rapat di sini kita bisa lihat berapa kali dia telah hadir dalam sebuah rapat. Di sini ada jumlah hadirnya dan di sini ada nama karyawan. Tadi kita lihat Nikal kan telah ada 2 undangan dan Isda ada 2 undangan. Itu untuk proses agenda rapat. Lalu kita lihat untuk proses pengajuan SPPD. Nah, pada pengajuan SPPD kita lihat skrip yang di sini. Di sini adalah skrip untuk pengajuan SPPD, di mana di sini adalah untuk inputannya. Dan kita masukkan inputan SPPD ini, dia hanya untuk untuk staff, untuk staffnya. Jadi kita lihat seperti ini SPPD. Kita masuk, kita isikan Jakarta, tujuannya transportasi, kita isikan 500.000, misalkan 500.000. Tanggal berangkatnya kita set tanggal 28/9, dan dia akan otomatis memanggil atasannya yaitu lagi. Ini kita tidak bisa masuk ke yang lain kecuali nanti misalnya, dan dia bisa lihat cek di sini.
Dan bisa lihat cek di sini untuk atasannya siapa. Seperti itu, kirim. Di sini dia ada satu proses pengajuan SPPD yang diajukan ke manajernya. Hasilnya seperti ini. Kita lihat di ADI SPPD. Nah, telah masuk ke satu buah surat pengajuan SPPD dari ISDA. Kita lihat detailnya, apakah akan disetujui atau tidak. Jika setuju, kita kirim. Nah, ini berarti selesai, tapi masih menunggu laporan. Kita kembali ke sini. Jika disetujui, berarti di sini nanti akan muncul untuk inputan file laporan dari laporan perjalanan dinas tersebut. Tinggal kita browse. Contohkan saja seperti ini, simpan. Jadi di sini sudah tersimpan laporan dari si ISDA tadi kepada Adi, lalu di tempat Adi sebagai manajer dia tinggal mendownload file yang telah dikirim seperti ini sampai dengan. Nah, ini telah di-download. Coba lagi. Dia terdownload seperti itu. Untuk pengajuan SPPD. Nah, di sini tadi kita lihat ada untuk penambahan divisi. Kita keluar dulu. Kita harus masuk sebagai admin penambahan divisi. Di sini kita bisa tambahkan divisi, misalkan divisi harian. Kemudian nanti otomatis saat kita ingin menambahkan karyawan, di sini sudah ada divisi harian yang tadi kita tambahkan. Lalu selama penggunaan rapat itu ada penggunaan ruangan, dan di sini untuk mengecek penggunaan ruangan bisa kita lihat jumlah penggunaan ruangan ada di bisa dilihat pada administrator yang membuat laporan untuk ruangan. Oke, selanjutnya kita lihat pada script untuk pada Adi. Di sini ada laporan kehadiran agenda rapat. Tadi saya jelaskan berapa kali jumlah undangan yang diterima dan berapa kali dia telah hadir dalam undangan rapat. Lalu di sini ada laporan pengajuan SPPD. Nah, seperti ini dia sudah ada. Tadi saya menambahkan ini ada satu orang yang telah selesai melakukan SPPD. Kita lihat di home. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada forum, sedikit tambahan forum diskusi, yaitu di sini kita bisa membuat thread, tapi thread di sini hanya bisa dibuat dari manajer, seperti kita maksudnya dikelola oleh manajer saja, tapi bisa diakses oleh karya staff yang lain juga. Jadi kita misalkan tambahkan judulnya di sini, coba simpan. Di sini ada keterangan bahwa Adi telah membuat satu buah forum diskusi berjudul coba tes. Nah, di sini kita lihat di bagian sini, di bagian ini kita lihat dulu.
kita masuk sebagai staffnya, kita masuk ke forum. Nah, di sini bisa terlihat bahwa di sini ada sebuah forum yang dibuat oleh Adi sebelumnya. Di sini bisa kita bahas. Maaf, ini sepertinya ada sedikit kesalahan. Kurang lebih di sini ada sedikit kesalahan, tapi saya mohon maaf. Yang saya inginkan di sini saat di sini tombol komentarnya tidak muncul, jadi saya mohon maaf. Nah, kurang lebih untuk forum seperti itu. Tapi yang jelas inti dari aplikasi ini adalah untuk informasi agenda rapat dan informasi SPPD. Sekian video tutorial dari pembuatan dan penjalanan pengaplikasian aplikasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.